keluarga di Desa Gayam Sari sedang membahas tentang pernikahan dengan calon pengantin yang akan dilangsungkan selama 1 bulan mendatang. Kemudian menjelang pernikahan Bintang dan Gani, calon pasangan suami istri, semua keluarga Bintang terlihat sibuk untuk mempersiapkan pesta pernikahan. Bintang melihat sang ibu di ruang tamu dan ia pun menghampiri sang ibu kemudian bertanya, Ibu, ya nak ada apa? Apakah rencana pernikahan Bintang dan Mas Gani sudah sampai mana ya Bu? Ini ibunya sudah ambil selesai semuanya. Oh ya, kamu kapan pemeriksaan puskesmas? Saya masih bingung Bu, dan kata Mas Gani itu besok buka puskesmasnya. Benar tuh kata calon suami kamu, besok kamu harus pergi ke puskesmas ya untuk pemeriksaan bersama calon suami kamu. Baik Ibu. Bintang datang ke puskesmas bersama calon suaminya untuk pemeriksaan Catin sebagai syarat dalam melangsungkan pernikahan. Kedua Catin melakukan pendaftaran di loket, lalu setelah itu kedua Catin masuk ke poli umum. Saat di poli umum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Oke Bu. Yang bisa saya bantu? Bu, di sini saya calon pasangan suami istri yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan, dan ini surat dari Pak Lurah. Baik, Mas. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Syasha. Boleh tahu ini dengan Mas dan Mbak siapa ya? Saya Bintang Ibu, dan ini suami saya Mas Gani. Umurnya berapa? Alamatnya di mana? Saya umurnya 28 tahun Ibu, dan ini calon saya umurnya 26 tahun. Saya tinggal di Jalan Yang Santang, RT 7, Gayam Sari. Kalau istri saya itu tinggal di Jalan Antimani, RT 2, Gayam Sari. Lalu alasan Mas dan Mbaknya ke puskesmas untuk apa? Konseling atau pemeriksaan lainnya? Konseling dan pemeriksaan lainnya Ibu. Ini pernikahan pertama atau di antara salah satunya sudah menikah? Yaitu pernikahan yang pertama. Sebelumnya, apakah Mas dan Mbaknya sudah paham terkait tujuan menikah, manfaatnya, kemudian pemeriksaan apa saja yang biasa dilakukan? Sudah paham Ibu, tapi belum paham secara menyeluruh. Baik, untuk lebih jelas saya jelaskan ya. Jadi gini Mas, Mbak, salah satu tujuan pemeriksaan ini ingin mendapatkan keturunan yang sehat. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum pernikahan pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan pranikah ini penting mengetahui kondisi pasangan serta gambaran masa depan pernikahan. Kemudian terutama berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi, kemudian memperoleh kesiapan mental karena masing-masing mengetahui benar kondisi kesehatan dari pasangan yang punya. Terus manfaat bagi saya itu apa ya Bu? Manfaatnya untuk mengetahui apakah calon pengantin itu benar-benar sudah siap menikah atau belum. Jika ternyata ditemukan masalah, segera mungkin bisa dicari pemecahannya. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan itu seperti apa ya Bu? Nah, pemeriksaan itu seperti berupa pemeriksaan laborat dan pemeriksaan yang lain untuk mengetahui apakah ibu dan calon suami ibu ini tidak ada yang mengalami penyakit keturunan atau menurun seperti kencing manis atau yang lainnya. Kalau memang ada penyakit di antara ibu dan calon suami ibu, bisa dilakukan pengobatan terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan dan memperoleh keturunan. Terus kapan ya Bu kita dilakukan pemeriksaan itu? Nah, idealnya pemeriksaan pranikah itu dilakukan 6 bulan sebelum melangsungkan pernikahannya. Namun, ideal itu bersifat fleksibel, tidak ada kepastian yang ketat. Artinya, tes kesehatan pranikah itu dilakukan kapanpun dan selama pernikahan sebelum berlangsung, dan apabila pasangan sudah siap, bisa dilakukan sekarang. Iya Bu. Apakah saya juga dilakukan pemeriksaan Bu? Ya, harus periksa juga karena sama-sama nanti tahu kesehatannya. Nanti pemeriksaan yang pertama adalah keadaan umum, kemudian yang kedua pemeriksaan laboratorium seperti gula darah, HB, HIV, serta status gizi. Yang ketiga imunisasi bagi calon pengantin. Dan bagaimana ada yang ditanyakan Mas Mbak? Tidak Ibu. Baik,
Kalau tidak ada ditanyakan, saya coba menanyakan kembali apa yang saya sampaikan barusan ya Mbak. Ya Ibu. Lalu apa manfaat dari pemeriksaan calon pengantin tadi? Manfaatnya yaitu untuk mengetahui apakah saya dan Mas sudah benar-benar siap melakukan pernikahan atau belum. Kalau ternyata ditemukan masalah, maka segera dicari solusinya, Bu. Ya, betul. Sekarang Mas Mbaknya ke pemeriksaan ya. Baik, langsung saja saya tanya untuk pertama kali menstruasi berapa ya Mbak? Umur 12 Ibu. Kemudian siklusnya teratur kan Mbak? Di kalender menstruasi saya teratur terhitung 32 hari, Bu. Nah, kalau menstruasi biasanya bagaimana ya Mbak? Biasanya itu encer, Ibu, terus merah tapi agak pekat. Kemudian kadang juga ada sedikit ada lendirnya, Bu. Nah, pertama hari terakhirnya kapan Mbak? Tanggal 3 Desember kemarin, Ibu. Dari Mas Mbaknya apakah punya riwayat penyakit menular kami seperti jantung, hipertensi, asma atau penyakit lainnya? Kami berdua itu alhamdulillah tidak mempunyai riwayat penyakit menular ataupun yang dijelaskan oleh Ibu Peter tadi. Dari kedua keluarganya, Ibu saya pernah mendapat penyakit diabetes tipe 1, Bu, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. nah untuk riwayat imunisasi TT-nya sudah sampai berapa ya Mbak? Baru TT1, Ibu, dan itu pun waktu saya kelas 1 SD kemarin, dalam Bu. Jadi nanti sekali imunisasi TT ya Mbak untuk pola nutrisi, eliminasi istirahatnya, bersama gizi itu gimana Mbak? Saya makan 2 sampai 3 kali sehari, kemudian hanya nasi dengan lauk, kemudian minum saya 4 sampai 5 kali botol air minum, kemudian BAB saya 1 kali sehari, kemudian BAK saya 2 sampai 3 kali sehari, kemudian tidur siang saya 2 jam, kemudian tidur malam saya kurang lebih 7 jam, Ibu. Nah saat BAB atau BAK konsistensinya normal ya Mbak? Itu berbeda? Alhamdulillah normal, Ibu. Dari keluarga mendukung acara pernikahan ini sebanyak Dia mendukung Ibu dari dua keluarga, alhamdulillah mendukung semua Ibu, dan dari secara mental juga kami sudah siap dan materinya sudah ada untuk dilakukan pernikahan. baik. Sekarang saya cek berat badan Ibu dari pengendara. Kemudian Bidan Jasa melakukan pemeriksaan antropometri, TTV, dan pemeriksaan lainnya. Saya menjadi berat badannya. Baik, sudah. Berat badannya 43 Itu tinggi badannya 160, ini 22. Untuk tekanan darahnya saya periksa lebih. Jadi sih Mbak, ini saya yang kita kasih dulu. Ini sih Mbak, saya angkat ya. Dari hasil pemeriksaan tekanan darah Mbaknya 120/80 G, nadinya 86 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, kemudian respirasinya semuanya dengan batas normal. Setelah pemeriksaan, Baik Mbak, saya lanjut pemeriksaannya. Dari hasil simetris tidak ada pucat, kemudian konjungtivanya merah muda, darah putih, belum tidak pucat, lembab, tidak kering, kemudian lemak, tadi tidak ada pemeriksaan kamsa paper, kemudian pada daerah dadanya tidak terdapat benjolan, payudara tidak terdapat benjolan dan tidak terdapat retraksi. Jadi kalau istri saya ini semuanya normal. Setelah ini silakan Mas dan Mbaknya ke ruang laboratorium ya untuk dicek HB, HIV, golongan darah dan tes urin. Apakah Mas Mbaknya bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Sedia Mbak, diimunisasi dulu ya sebelum diperiksa di laboratorium. kemudian Bidan melakukan imunisasi TT.
ke ruang laboratorium ya Mbak, Mas. Baik Ibu. Terima kasih Bu Bidan. Sama-sama Mbak. Saat di ruang laboratorium, Sebelumnya hendaknya bisa ini ya PKW terlebih dahulu karena ini nanti saya akan tes HB, pembuluh darah, tes urin dan HIV. Jadi sebaiknya mas mengantaranya ini kebetulan mas di sini saya akan lakukan pemeriksaan HB, pembuluh darah, kemudian dan juga tes HIV Fungsi itu pada lebih banyak teman-teman ya yang 12,7. Kemudian deteksi HIV, jadi hasilnya negatif ya. Setelah ini ternyata bisa kembali lagi ke poin sebelumnya ya. Sudah ini hasilnya di bawah ya. Terima kasih. kembalinya Catin ke poli umum. Baik Mbak, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan semuanya, hasilnya seperti berat badan Mbaknya 43 kg, tinggi badannya 160 cm, kemudian nilainya 25 cm, yang kurang dari normal. Untuk lila normalnya 24 cm ya Mbak, sehingga menunjukkan bahwa Mbak Intan ini mengalami KIK atau kekurangan energi kronis. Kalau boleh tahu KIK ini apa ya Bu Bidan? Apakah berisiko buat saya ya Bu? KIK atau kekurangan energi kronis ini merupakan keadaan di mana seorang itu mengalami keadaan kekurangan energi atau keadaan yang berlangsung secara menahun, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan pada ibu yang ditandai dengan lila kurang dari 23,5 cm dan dampak kurus, berisiko melahirkan IUCR, berat badan lahir rendah, dan stabil. Penyebab dari KIK ini Bu, ngomong ya Bu? Nah, bisa disebabkan pertama karena pola makannya tidak seimbang. Kesehatan tergantung pada tingkat konsumsi makan itu ditentukan oleh kualitas serta hidangannya. Susunan hidangan juga harus memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. Konsumsi yang kurang baik juga dapat muncul berbagai penyakit, diantaranya gizi lebih atau obesitas, kemudian gizi kurang, metabolik bawaan, dan keracunan makanan. Yang kedua, akibat kekurangan kalori dan zat besi. Saya sarankan untuk Mbaknya memperbaiki pola nutrisi dan gizi seimbang. Untuk menambah kalori, siap makan kemudian mempersiapkan tubuh. Terima kasih. Baik Mbak, mulai sekarang harus dijaga pola makan yang teratur Mbak. Sering olahraga juga Mbak. Nanti saya berikan tablet asam folat 1 kali sehari, bisa diminum dari sekarang ya Mbak. Tablet asam folat ini sebagai persiapan kehamilan yang sehat agar anak tidak mengalami kecacatan. Mungkin baik Bu, memang dari dulu saya itu kurang nafsu makan Bu, dan makan saya itu sering tidak teratur. Makanya tuh kamu itu makan tuh makan. Apakah yang saya jelaskan tadi sudah Mbak pahami? Insya Allah sudah Bu. Baik Mbak, semisal kalau sudah paham bisa diulangi kembali penjelasannya saya tadi. Saya harus mengatur pola makan saya dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian saya juga harus mengonsumsi asam folat yang diberikan ibu tadi. Baik Mbak, kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan pada saya lagi. Untuk sertifikatnya bisa didownload di aplikasi Asimil ya Mas, Mbak. Terima kasih ya Bu. Dan sama-sama Mbak, Mas. Assalamualaikum.
Setelah dilakukan pemeriksaan keseluruhan pada kedua calon pengantin, kemudian Catin tersebut yang akhirnya sudah mendapatkan sertifikat yang didapatkan dari aplikasi LCMIR.